Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan prediksi konsumsi listrik kota L dengan menggunakan model GBM, Exibus, dan juga Ensemble BGM dan juga LSTM dengan saya sendiri Bagas Widowantara dengan teman saya. Nah, saya Buran Siga Rashid. Ya, ulama kaid. Dan saya Hebruh Tajulu. Oke, yaitu ada latar belakang itu dan ini bertujuan untuk mengembangkan model forecasting dengan akurat dengan kondisi iklim dan juga pola historis dengan mendukung pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan dalam konsep smart city dengan tujuan sendiri adalah untuk mencari performa model terbaik dengan manfaatnya yaitu bagi mahasiswa yaitu untuk melatih keterampilan dan juga bagi institusi buat portofolio dan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya penghematan energi. Next, untuk teorinya sendiri yaitu ada time series forecasting yaitu digunakan untuk mendapatkan hasil dari masa yang akan datang dengan mengamati serta mengevaluasi informasi dari masa sebelumnya dengan ada data-datanya yaitu ada musiman, ada tren dan juga ada siklus dengan LED BGM sendiri adalah dirancang untuk keefisiensi dengan kecepatan maksimal dengan efisiensi yang lebih tinggi dan juga penggunaan memori yang lebih rendah dengan tingkat akurasi yang lebih baik dengan model XGBoost yaitu adalah algoritma gradient tree boosting yang canggih yang efisien untuk menangani masalah skala besar dengan sumber daya komputasi terbatas. Next, untuk LSTM sendiri adalah arsitektur jaringan saraf tiba yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan model RNN dengan mengingat informasi jangka panjang. Untuk assembler learning GBM dan juga LSTM yaitu ada pendekatan untuk menggabungkan dua atau model lebih yaitu adalah GBM dan juga LSTM untuk meningkatkan akurasi dengan studi terkait yaitu dengan adanya prediksi konsumsi listrik di PT PLN dan juga prediksi konsumsi energi listrik di kabupaten Kebumen dengan menggunakan LSTM. Nah, berikutnya adalah alur pengembangan model yaitu ada model BGM, ada model Exibus dan juga ada ensemble learning di mana sama memiliki yaitu ada EDA, ada pre-processing, ada modeling dan juga ada evaluasi hasil. Untuk selanjutnya itu ada eksplorasi data di mana kami memiliki data 24.336 baris dengan 8 fitur dengan 2 integer, 2 objek dan juga 2 float. Di mana ini ada statistik deskriptif dari yang kami hasilkan yaitu dengan konsumsi listrik yang sangat bervariatif dengan adanya outlier ekstrim di nilai angka 999 megawatt dengan beban listrik yaitu ada nilai minimum negatif yang signifikan yaitu minus 32 megawatt. Nah, berikutnya adalah plotting historis untuk setiap numerik di mana beban listrik cenderung miring ke kanan, kecepatan listrik itu cenderung miring ke kanan juga dengan tekanan udara cukup normal dengan distribusi konsumsi listrik yang sangat miring ke kanan. Nah, berikutnya ada hasil visualisasi data temperatur dengan nilai musim yang sangat jelas dan juga ada visualisasi data kecepatan angin, tekanan udara dan juga suhu sering waktu. Next yaitu ada visualisasi data temperatur sering waktu dan juga visualisasi data temperatur sering waktu juga dengan kecepatan angin yang sangat banyak atau banyak outlier dan juga untuk konsumsi listrik yang sangat bervariatif sekali. Next yaitu ada visualisasi kolerasi tiap fitur numerik di mana terdapat kolerasi kuat antar fitur oksigen misal suhu dengan beban listrik dan juga tekanan udara. Ini menunjukkan adanya multikoleritas antar fitur input asli. Dengan konsumsi listrik sendiri tidak memiliki kolerasi linear yang jelas dengan fitur-fitur numerik asli yang ada pada awalnya. Ini mengindikasikan bahwa model mungkin kesulitan memprediksi hanya dengan fitur-fitur ini. Nah, berikut adalah preprocessing data di mana kami mengonversi data type dari tanggal waktu menjadi datem dan juga dampak lingkungan uh, menjadi numerik dan juga kami menambahkan fitur-fitur baru yaitu untuk jam dan juga untuk waktunya dan juga kami menambahkan fitur lagi yaitu digunakan untuk melihat nilai-nilai variabel di waktu sebelumnya dan juga kami menghapus outlier dan juga kami akan mengganti outlier tersebut dengan mengisi nolnya dengan interpolar linear. Baik, kita masuk ke perancangan model pertama itu menggunakan light GBM. Oke, kita lanjut. Oke, di sini light GBM itu singkatan dari Light Gradient Boosting Machine. Nah, di sini sebenarnya salah satu model yang diciptakan oleh Microsoft ya. Sini sangat bagus, dibilang sangat bagus untuk mengundang data numerik juga kategori juga bisa. Dan ini sangat cocok digunakan untuk regresi pada data time series gitu, yang cocok untuk data kali ini. Jadi kita lanjut. Oke, di sini overview-nya. Jadi untuk training overview-nya kita akan progresi time series split, cross validation, dan juga hyperparameter tuning. Kita gunakan hyperparameter tuning ya. Dan di sini kita akan evaluasi model terbaiknya bagaimana seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang pertama di sini ada TRCV. Nah, kita gunakan TRCV ini atau time series split. Ini kita gunakan kebutuhan apa? Kita untuk melakukan validasi silang atau cross validation tadi. Nah, di sini kita memastikan data bagi secara sequential menjaga urutan waktu agar tetap seperti apa bentuknya gitu. Kemudian kita yang ketiga itu untuk mencegah data leakage dari masa depan, masa lalu dan yang krusial untuk data time series gitu. Nah, di sini di kode ini menginisialisasi time series split dengan 5 split. Oke, kita lanjut. Oke, pertama ada hyperparameter tuning dari IGBM. Overview itu melakukan randomizer CP untuk mencari hyperparameter terbaik bagi model IGBM. Nah, kita menggunakan distribusi probabilitas RNN untuk dan uniform untuk mencari nilai hyperparameter secara efisien. Dan utamanya adalah menggunakan besar NMSA untuk hasil forecastnya ya, errornya berapa dibandingkan data aktualnya. Jadi kita lanjut. Oke, nah di sini ada berbagai LGBM parameternya. Pertama ada NS estimator yang itu menentukan jumlah boosting round atau jumlah yang akan di model-model. Terus ada running rate, ada 6 leaf itu menentukan jumlah maksimum daun atau leafnya ya, atau sampel akhir dalam setiap decision tree seperti itu. Nah, ada max step, min child example. Ini jumlah maksimum sampel data yang diperlukan untuk membentuk leaf baru. Nah, kemudian di sampel hingga terakhir kita ada reg alpha untuk regularisasi L1 dan L2 dan ini ada parameternya seperti ini, seperti di gambar. Oke, mungkin bisa kita lanjut.
Nah, di sini ini kita inisialisasi tadi ya randomizer switch untuk menemukan hyperparameter terbaik bagi model GBM. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat aja. Oke, nah untuk yang terakhir ini kita mengambil model GBM terbaik dari parameter optimal tadi. Nah, kita kan sudah lakukan training dan di sini kita berikan report mana sih yang terbaik dari parameter tersebut dan juga RMS-nya yang terbaik itu seberapa seperti itu. Nanti hasilnya akan muncul di akhir. Oke, bisa kita lanjut. Oke, nah yang di sini secara overview ini mengambil model LGBM yang sudah dioptimalkan dari proses tuning dan buat prediksi pada set data validasi akhir yang sama sekali belum dilihat oleh model. Juga kita menghitung metrik RMS pada prediksi tersebut. Ini penting karena kita mau lihat indikator performa itu berapa yang saat ini kita lakukan dan intinya kita melihat RMS terbaik dari hasil training itu tadi. Ini bisa kita lanjut. Oke, untuk hasil training di sini hasilnya seperti ini yang dalam negatif karena secara default itu menghitung nilai terbesar. Nah, kalau misalnya kita ini bukan negatif, artinya itu nanti kan nilai terbesar itu sudah paling bagus. Karena di sini kita mencari RMS-nya, jadi otomatis yang terkecil adalah yang paling bagus. Jadi di sini kita minuskan. Dia mencari yang terbesar dan misalnya dia minus 70 artinya itu yang paling bagus. Oke, di sini secara overview training infonya seperti ini, ada parameter saya seperti ini yang paling bagus. Dan yang ketiga ini hasil training. Oke, yang terbaik itu pada validation terakhir adalah 40, sekian di data training. Bisa kita lanjut. Oke, untuk hasil forecasting dengan GBM itu hasilnya seperti ini ya, menunjukkan bahwa untuk yang di warna biru itu ada data aktual dan warna hijau itu prediksi pada data training. Nah, jadi di data training kita juga melihat jika melakukan forecast dan kita lihat hasilnya apakah sama atau mirip-mirip. Nah, di yang merah ini full untuk prediksi pada data yang forecast untuk 2160 jam ke depan. Gitu. Dan hasilnya mirip dengan tren sebelumnya. Bisa lanjut. Oke, selanjutnya adalah model B atau model kedua yaitu XGBoost. Yang panjangannya adalah Extreme Gradient Boosting. Jadi apa sih XGBoost itu? Jadi alasan kami memilih XGBoost itu karena dia tuh kemampuannya kuat dalam menangani data tabular dengan kompleksitas tinggi, termasuk data deret waktu time series. Terus dia juga baik untuk mencegah overfitting. Selain itu XGBoost mendukung fitur numerik maupun kategorikal sehingga cocok digunakan untuk regresi konsumsi listrik yang melibatkan banyak variabel waktu dan lingkungan. Oke, selanjutnya ini ada train modelnya. Jadi XGBoost ini dilatih melalui serangkaian langkah sistematis yang dimulai dari pastinya import data, lalu kami menggunakan fitur waktu yaitu ada lag, rolling, sin cost, hingga tuning hyperparameter menggunakan randomized search CV. Lalu validasi dilakukan dengan time series split 5 volt. Untuk train overview-nya itu ada konfigurasi time series split, lalu hyperparameter dan evaluasi model terbaik. Yang pertama ada konfigurasi time series split. Untuk penjelasannya sama seperti like GBM yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada hyperparameter to XGBoost. Jadi ini adalah penentuan tentang hyperparameter kayak ini ada an estimator, terus learning rate, max dip dan lain-lain. Terus ada pendekatan acak, random dan uniform. Sudah tuning itu tadi pakai randomized search CV 50 iterasi. Lalu untuk validasinya sendiri menggunakan time series split dengan 5 volt. Lalu evaluasi berdasarkan nilai RMSE. Oke, jadi ini yang pertama. Di sini parameternya sendiri, jadi n_estimators itu jumlah pohon boosting, itu kami coba antara 300 sampai 1500. Lalu ada learning underscore rate, itu kecepatan belajar, kami masukkan rentang 0,01 hingga 0,16. Lalu ada max depth, itu kedalaman pohon keputusan. Lalu ada subsample, itu proporsi sampel data tiap pohon. Lalu ada call sample by tree, itu proporsi fitur untuk tiap pohonnya. Lalu ada min child weight, itu jumlah minimum sampel dalam satu leaf. Lalu ada gamma, itu minimum loss reduction sebelum split node. Lalu ada reg alpha, itu regulasi L1. Lalu ada reg lambda, itu regulasi L2. Oke, itu tadi untuk parameter yang sudah kita set. Lalu selanjutnya adalah ini kami menggunakan randomized search CV. Jadi ini untuk algoritma pencarian. Iterasinya dilakukan sebanyak 50 kali kombinasi acak. Lalu validasi silang menggunakan time series split CV5. Lalu scoringnya recruit mean squared error itu karena RMSE-nya tuh nilainya kalau semakin kecil artinya semakin baik model yang kita gunakan. Terus model yang diuji yaitu SDB, regressor, dan objective squared error. Oke, selanjutnya model terbaik itu kita masukkan ke dalam namanya base underscore SGB underscore model, terus dipilih berdasarkan nilai RMSE terendah dari validasi silang. Terus kombinasi parameter terbaik itu disimpan dalam base underscore SGB underscore params dan skor performa dicatat sebagai base underscore RMSE underscore CV. Nah, lalu selanjutnya evaluasi. Kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi? Evaluasi model Gabus itu dilakukan untuk memastikan bahwa hasil tuning itu benar-benar menghasilkan prediksi yang akurat pada data nyata. Dalam konteks time series forecasting, akurasi model harus diuji dalam berbagai skenario split data. Kalau di tugas ini kami ditugaskan 3 skenario. Yang pertama 80/20, lalu 70/30, dan yang terakhir adalah 60/40. Itu tujuannya agar model tidak hanya optimal di satu kondisi saja. Oke, ini ada outputnya. Yang pertama ada base parametersnya. Bisa dilihat di sini. Ini yang kita masukin tadi, terus udah ditentuin dari rentang nilai itu dapatnya base-nya berapa. Lalu di sini ada grafik prediksi versus aktual. Lalu yang ketiga adalah hasil training. Nah, jadi nilai yang paling kecil, RMS yang paling kecil kita dapatkan menggunakan model XGBoost itu adalah sebesar 118,62. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, next untuk model ketiga yaitu Ensemble GBM and LSTM. Next. Sorry, next. Ya, kita masuk ke pendekatan hybrid ini. Model gabungan ini dipilih untuk gabungin dua keunggulan, efisiensi dari LIGBM dalam mengolah fitur numerik dan kemampuan LSTM dalam menangkap pola ketergantungan waktu jangka panjang. Tujuannya adalah nyiptain model yang lebih kuat dan yang lebih stabil. Next.
Untuk arsitektur dan alur kerja dapat dilihat pada flowchart tersebut. Alur kerja kami sederhana, data yang sudah diproses dimasukin ke dua model secara paralel. LGBM dilatih langsung, sementara LSTM perlu pra-processing khusus, yaitu scaling dan reshaping data ke format 3D. Prediksi dari kedua model ini kemudian dirata-rata dengan bobot 50/50 untuk dapetin hasil akhir. Next. Next lagi, langsung aja. Ya, untuk train model ensemble, pada tahap latihan kami tidak melakukan tuning yang ekstensif, tapi menggunakan konfigurasi standar yang andal dari masing-masing model. Fokus kami adalah proses pelatihan paralel dan penggabungan prediksi yang dievaluasi kinerjanya menggunakan metrik RMSI. Di sini LGBM dilatih secara langsung dengan tabular yang kayak fitur, dan STM seperti yang tadi saya sebutkan perlu pre-processing tambahan, scaling dan reshaping. Next. Untuk validasi dan skenario pengujian, untuk validasi kami menggunakan metode time-based split yang menjaga urutan waktu data. Kami menguji model pada 3 skenario yang berbeda, 80-20, 70-30, dan 60-40 untuk memastikan model kami tangguh dalam berbagai kondisi. Di sini model validasi itu jelasin bahwa data deret waktu, validasi harus menjaga urutan temporal. Dan skenario pengujiannya 80-20, 70-30, dan 60-40. Next. Pertama kita masuk ke pelatihan model LGBM terlebih dahulu. LGBM berlatih pada data tabular. Ini bertugas untuk menganalisis data dari sudut pandang fitur tabular dan menangkap interaksi kompleks antar variabel waktu, suhu, beban listrik, dan fitur-fitur waktu tambahan, lag, crawling, dan lain-lain. Untuk proses pelatihannya kita menggunakan model LGBM regressor, dan segala parameter dilatih langsung pada data latih, X-train, dan Y-train. Next. Lalu untuk LSTM kami menggunakan scaling dengan fitur min-max scaler dan mereshape inputnya. Arsitektur LSTM kami menggunakan satu layer LSTM dengan aktivasi TAN-H dan early stopping untuk mencegah overfitting. Di sini terdapat kebutuhan khusus LSTM, yaitu jaringan saraf seperti LSTM sangat sensitif, sehingga diperlukan 2 langkah pra-processing sebelum pelatihan. Next. Di sini arsitektur modelnya, kami menggunakan model dengan sequential sederhana menggunakan keras. Lalu input layer kami dengan 64 unit fungsi aktivasi TAN-H cocok untuk menangkap pola deret waktu seperti dataset yang diberikan. Untuk output layer itu dense dengan 1 unit untuk menghasilkan nilai prediksi tunggal, yaitu variabel konsumsi listrik. Next. Lalu yang terakhir, prediksi dari keduanya digabungkan dan dievaluasi dengan RMSE. Penggabungan dari hasil LGBM dan juga LSTM kami gabungkan menggunakan simple averaging setelah mendapatkan prediksi dari kedua model. Langkah terakhir adalah menggabungkannya. Kami menggabungkan dengan model dengan rata-rata sederhana dengan bobot 50/50. Pendekatan ini efektif untuk mengurangi varians dan mengimbangi potensi bias dari evaluasi kerja masing-masing model. Evaluasi kinerja model menggunakan RMSI. Next. Lalu hasil akhir RMSI dari model ensemble ini 68,86. Seperti dapat dilihat chart forecastingnya, model ensemble ini strategi yang valid dan kuat untuk peramalan deret waktu yang kompleks seperti dataset yang diberikan. Lalu model ini berhasil menyeimbangkan kekuatan pemrosesan fitur LGBM dan pengenalan pada pola sequential, yaitu LSTM. Next. Oke, berikutnya ada perbandingan antar model dengan di mana untuk yang terbaik ada di LGBM pada skenario 3, yaitu di 60 data pelatihan dan juga 40 data pengujian. Next. Nah. Baik, di sini pertama dari LGBM model. Itu tadi yang sudah disebutkan, itu adalah hasil dari forecast untuk data actual yang memang sudah ada data biru ini. Dan di sini ketika kita gunakan di Kaggle, kita upload Kaggle, kita memiliki data prediksi untuk forecast ke depannya itu yang warna merah, dan ini menunjukkan RMSI-nya 67,17 untuk data Kaggle. Jadi lanjut. Oke, selanjutnya ini adalah hasil buat yang XGBoost model. Bisa dilihat di sini yang merah itu hasil forecastnya itu dengan skor RMSE terendah itu 118,62 gram. Ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan model like GPM sebelumnya. Oke. Dan yang terakhir model ensemble, RMSI yang didapatkan oleh 68,84 dan chart forecastingnya dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil model ensemble ini menempati posisi kedua setelah LGBM. Next. Ya, baik, di sini hasil pembahasannya. Di sini kita lihat seperti yang tadi sudah dibilang bahwa LGBM RMSI-nya 67,17 dan XGBoost 118,62 dan Ensemble 68,86. Nah, di sini menunjukkan bahwa LGBM secara pribadi itu sudah sangat bagus untuk melakukan proyeksi ke depannya. Seperti itu. Bisa kita lanjut. Di sini ada beberapa poin kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, model LGBM memberikan performa terbaik dengan RMSI 67,17. Ini menunjukkan bahwa dengan feature engineering yang tepat dan mendalam, model berbasis pohon seperti LGBM bisa sangat efektif untuk data deret waktu. Lalu kedua, model ensemble LGBM LSTM juga menunjukkan potensi yang sangat besar dengan RMSE 68,86. Performanya sangat kompetitif dan menawarkan pendekatan yang lebih stabil dan adaptif terhadap pola waktu yang dinamis. Dan yang terakhir, model XGBoost meskipun kuat, dalam kasus ini menghasilkan performa yang rendah. Ini kemungkinan besar karena keterbatasannya dalam menangkap pola musiman yang kompleks tanpa dukungan fitur temporal yang sangat spesifik. Secara keseluruhan, penelitian kami ini berhasil menunjukkan bahwa pendekatan hybrid dengan strategi yang valid, meskipun dalam kasus ini model LGBM tunggal yang telah dioptimalkan dengan baik memberikan hasil yang lebih unggul. Next. Oke, dari semua percobaan kami tadi didapatkan 4 saran, yaitu yang pertama adalah peningkatan model LSTM. Itu untuk memaksimalkan potensi LSTM, pendekatan yang lebih canggih seperti penggunaan bidirectional LSTM, attention mechanism, atau transformer based models dapat dipertimbangkan. Yang kedua adalah feature engineering musiman dan eksternal. Itu kita nambahin fitur baru lagi di awal, lalu ada optimisasi hyperparameter yang lebih mendalam. Lalu yang terakhir adalah pengembangan teknik ensemble.
Oke, ini ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan ini. Oke, sekian itu tadi penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.